Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-rahba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wal hasidin wal dhalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Kebetulan pada malam hari ini kita hadir di Majelis Asy-Syarifah rutinan setiap malam Selasa ini bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Kalau kita tahu peringatan Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sekali, ya, bahkan secara akal pun tidak dapat diterima. Sehingga apa? Ketika kejadian-kejadian Isra Mi'raj ini yang menurut akal itu tidak bisa terjangkau, banyak sekali orang yang tidak percaya, sekalipun itu orang muslim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meyakini akan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Sungguh Allah telah mensucikan, ya, telah menjalankan peristiwa ini, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita tahu jarak tempuhnya ini sangat jauh sekali, ya, ribuan kilometer dari Masjidil Haram, yaitu bertempat di Mekah, menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu berada di Palestina. Ini terjadi pada satu malam saja, luar biasa, ya, sangat luar biasa sekali. Sehingga ketika melakukan perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh, banyak sekali kanjeng Nabi kita itu menemui banyak para anbiya yang terdahulu. Misal di langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad di langit pertama, ketika beliau itu mengucapkan alaikas salam, kemudian dijawab oleh Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam itu aneh, ya, tiba-tiba beliau itu melihat ke kanan ketawa, senyum, ketika melihat ke kiri itu menangis. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya ke malaikat Jibril, kenapa kok seperti itu Nabi Adam? Ketika melihat ke kanan senyum, ketika melihat ke kiri nangis, jadi ke kanan lagi senyum lagi, nangis lagi. Nah, ternyata dijawab oleh malaikat Jibril itu karena saking sedihnya dan sangat bahagianya melihat umatnya. Ketika melihat ke kanan, kenapa kok tersenyum? Karena banyak umatnya nanti juga yang masuk surga. Menangis karena banyak umatnya yang nanti masuk neraka. Namun anehnya ketika perjalanan ke beberapa langit selanjutnya itu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang sangat marah sekali melihat Nabi Muhammad, ya, sangat iri, sangat dengki kepada Nabi Muhammad. Loh, kok bisa? Karena iri umatnya sangat banyak sekali, sedangkan umatnya Nabi Musa sedikit. Umatnya Nabi Muhammad sampai sekarang sangat banyak sekali, sehingga apa? Pengikutnya banyak, yang nanti akan masuk surga juga banyak, sehingga Nabi Musa itu sampai iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka kita harus banyak bersyukur telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Akhirnya ketika kejadian ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita tidak mengambil, tidak percaya akan peristiwa ini, sama halnya seperti orang Quraisy, ya, Nun Sewu. Kalau kula panjenengan sedaya boten percados ingkang entene Isra Mi'raj, berarti sami kali tiyang kafir, ya, yakniku tiyang Quraisy. Dulu ketika esok harinya ketika menjelaskan ke umat Nabi Muhammad, ke masyarakat, banyak sekali yang tidak percaya, ya, terutama dari kaum Quraisy. Bahkan yang muslim pun banyak yang murtad. Akhirnya Abu Bakar dengan tegasnya menegaskan, saya sangat mempercayai kejadian Isra Mi'raj ini, meskipun tidak masuk akal, ya. Bagaimana melakukan perjalanannya? Satu malam mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha,
melewati 7 langit, ya, luar angkasa. Seperti itu. Akhirnya banyak yang tidak percaya. Abu Bakar sendirian berani mengatakan saya percaya. Akhirnya apa? Abu Bakar mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan akan adanya kisah Isra Mi'raj. Kalau di sini ada yang seperti itu, luar biasa. Saya percaya ke Majelis Asyarifah ini. Insya Allah kalau saya berjuang nanti akan sukses, misalnya selamat dunia akhirat. Nah, kalau yang seperti ini nanti persis gelarnya seperti As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan kejadian ketika pada masa Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah Isra Mi'raj ini? Sangat banyak sekali, ya. Pertama, salah satunya ketika pasca Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan berduka. Istri tercintanya Sayyidah Khadijah itu baru saja meninggal. Kita tahu Sayyidah Khadijah sudah cantik jelita, kaya raya, ya. Cintanya kalau bahasa anak muda sekarang itu sekonyong-konyong kotor, ya. Sampai cintanya itu cinta mati sudah ke Nabi Muhammad, ya. Mau berjuang, mau menemani Nabi Muhammad dalam keadaan apapun. Akhirnya apa? Meninggal, ya. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, akhirnya apa? Nabi Muhammad ketika pasca itu bersedih. Tidak hanya itu, tidak hanya istri tercintanya, paman tercintanya pun juga meninggal. Siapa pamannya Nabi? Ayo, ada yang tahu siapa pamannya Nabi? Kalau pemainnya Barcelona yang paling enak striker siapa namanya? Messi, langsung tahu, ya. Kalau di Juventus pemain strikernya yang ganteng Ronaldo, ya. Kalau artis yang terkenal di Indonesia perempuan cantik siapa namanya? Agus. Ayo tunjuk katanya. Paham semua kalau namanya artis, namanya pemain bola. Kalau pamannya Nabi Muhammad tidak tahu. Siapa? Ayo pamannya Nabi Muhammad yang meninggal ketika pasca Isra Mi'raj. Sinten? Abu Thalib, ya. Abu Thalib, bukan Abu Ja'far Shadiq, ya. Kalau Abu Ja'far Shadiq di sini. Jadi pamannya beliau yang selalu melindungi beliau, asuh beliau dari kecil, pada waktu itu meninggal, ya. Sehingga Nabi Muhammad sedih. Pasca kesedihan itu beliau ingin menunjukkan kekuasaannya, beliau ingin meneguhkan hatinya Nabi Muhammad agar terus semangat, ya. Sama halnya seperti di sini, kadang kita ada semangat, Ustaz hujan, kadang saya juga gak enak badan, capek, sibuk, seperti itu, sehingga datang ke Majelis Asyarifah tidak semangat. Akhirnya pusat datang, Gus Ali dan rombongannya datang, kita semangat semuanya. Terkadang kita memang harus butuh motivasi, karena apa? Memang sifatnya manusia itu terkadang yazid wa yanqus. Kadang semangat, semangatnya luar biasa. Kadang down, malas, kadang malasnya luar biasa. Itu biasa, itu manusia. Kalau tidak seperti itu bukan manusia. Nggak semangat terus ibadah terus, itu kan malaikat, ya. Kalau berbuat buruk terus itu namanya setan. Nah, manusia itu ada di tengah-tengahnya. Makanya orang Jawa itu menyebutnya itu menungso. Ada singkatannya menungso itu. Apa singkatannya? Menungso. Meneng-meneng gawe dosa. Tapi nanti kan katanya Ustaz menungso kan meneng-meneng gawe dosa. Ya jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Akhirnya apa? Kejadian ini ingin memberi kita pelajaran bahwasanya siapa saja nanti yang berjuang di jalan Allah pasti akan diteguhkan oleh Allah, akan dijaga seperti kita berjuang bersama-sama di Majelis Asyarifah ini. Insya Allah selalu ada jalan. Yang susah rezekinya insya Allah akan dipermudah, yang sedang sakit insya Allah akan disembuhkan. Kemudian yang belum menemukan jodoh, ya, ada Cak Dus, ada Cak Agus misalnya, ini ada Mas Fadil, masih kecil ini, nggak boleh kalau nikah ini masih mulai umur. Dan yang belum menemukan jodoh, insya Allah nanti akan ketemu jodohnya di sini, ya. Mudah-mudahan, ya, yang jomblo segera menikah, seperti itu. Yang sekarang sedang belajar, yang sedang S1, yang sekarang sedang sekolah, ya semoga diberi kemudahan, kelancaran terus. Yang kerja semoga selalu diberi kesehatan. Karena kalau tidak sehat, nanti siapa yang mau menafkahi istrinya?
seperti Cak Sotik ini sudah punya istri, maka harus semangat kerjanya, tidak boleh tidak, dan harus sehat terus seperti itu. Insya Allah berjuang bersama di Majelis Asy-Syarifah. Pelajaran kedua yang bisa diambil di majelis di peringatan Isra Mi'raj ini, bahwasanya yaitu diwajibkan atas sholat, karena awalnya 50, sekarang sudah di-counting menjadi 5 sholat ya. 5 saja sudah jarang sholat, apalagi 50. 5 ya sudah jarang sholat, apalagi 50, bayangkan seperti itu. Kemudian kejadian yang ketiga ini menunjukkan kehebatan Islam ya. Dulu 1400 tahun yang lalu sudah ada kejadian Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril pada waktu itu ketika tidur, kemudian diambil hatinya Nabi Muhammad, dibersihkan ya. Dibersihkan, jantungnya dikembalikan lagi ya. Kalau sekarang ada yang seperti itu kan hebat, aneh. Tapi ini enggak, karena ini memang mukjizat ya. Kemudian melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke luar angkasa sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Naik apa kira-kira ya? Padahal nggak ada jet badan ini. Nama kendaraannya yaitu buraq ya. Ini menunjukkan apa? Melakukan perjalanan dalam satu malam dari Mekah ke Palestina. Setelah ke Palestina menuju luar angkasa sampai Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwasanya orang Islam itu juga harus tahu teknologi ya, harus tahu teknologi. Makanya sekarang kita dakwahnya tidak hanya di sini saja, kita juga lewat online, lewat YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, harus bisa ya. Orang Islam itu harus canggih sekarang, ada HP ya, seolah-olah di zaman dunia itu ada di zaman kita. Mau buka apa saja di HP itu ada ya, mau pengajian, mau silat, mau tenaga dalam, mau semuanya ada ya. Pingin pintar ini tinggal buka HP-nya, pingin cari uang di HP bisa, semuanya ada di HP, lengkap di sini ya. Kemudian pelajaran yang terakhir di kisah Isra Mi'raj ini, bahwasanya kita semuanya itu harus sadar ya, ketika kita itu kejadian perjalanan Isra Mi'raj ini menunjukkan mukjizat terbesarnya Allah ya. Sampai ketika penentuan sholat, jumlah sholat itu Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Mudah-mudahan kita di Isra Mi'raj hari ini kita bisa mendapatkan barokah dari Isra Mi'raj ini, dan kita termasuk orang yang bersaksi memang benar-benar berjuang di jalan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang berada di barisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baiklah, mungkin hanya sekedar itu kultum dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.